personal branding, bagaimana personal branding itu masuk dalam pikiran kita gitu loh. Pikiran kita tuh sampai hafal, segitu kuatnya pikiran kita mengenal McD. Karena yang namanya McD pasti itu makanannya makanan Amerika, burger, kentang goreng, apalagi segala macam yang ada di situ. Nggak mungkin kan di situ ada keripik, singkong, ada apalagi misalkan ada sayur lodeh, nggak mungkin kan? Nah itu maksudnya kode. Cukup Bunda lihat M aja, warna kuning, ada bayangan hitam. Oh itu McD. Bunda Mumun walaupun M, nggak mungkin kan? Itu pasti McD. Nah itu maksudnya kekuatan otak sendiri itu, Bun. Nah gitu. Jadi baiknya, alangkah baiknya, kalau misalkan ayah bunda punya tim, misalkan tim di sekolah, mau bikin kode rame-rame, bikin aja. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita diberi kesempatan kembali dalam webinar yang keberapa ini, Bun? Tahu, Bun? 7. 7, mantap. Yang ke-7 ya, ingat-ingat ya. Yang ke-7, nanti malam yang ke-8 ya. Oke, kedengaran ya, sekali lagi. Oke, saya akan mengetengahkan mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind itu pikiran, mapping itu pemetaan. Kita sering ketemu mind, namanya mind, seperti mindset ya gitu kan. Kalau mapping juga banyak kayak talent mapping atau Google Map gitu kan. Jadi peta map itu, mind itu pikiran. Ya di sini saya logokan seperti ini, kayak seperti motor-motor penggerak ya, karena otak itu motor penggerak pikiran kita gitu ya. Dalam rangka menemukan inovasi ini, kita itu kadang terbata-bata gitu, harus bagaimana gitu kan. Kadang ada ada masukan dari teman A sama teman B, harus mana yang diambil. Nah tiba-tiba ide itu muncul gitu, ketika ayah bunda makan bakso, ketika misalkan menggendong anak di pasar, atau ketika sedang mengajar anak TK, anak SD di sekolahnya, atau ketika sedang sholat sekalipun, itu yang sering-sering. Ya itu maksudnya pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran bebas seperti itu yang harus kita tangkap. Nah, dalam mind mapping ini, pemikiran seperti itu akan kita jabarkan sehingga pemikiran tadi yang yang menurut kita bagus itu tidak hilang begitu saja. Itu fungsinya mind mapping ya. Cuman yang dominan otak kiri gitu loh. Nah, di mind mapping ini kita bisa mensinergikan gitu. Jadi kalau misalkan yang kecenderungannya otak kanan terus, nanti otak kirinya diperbanyak gitu loh prosentasenya, sehingga kita lebih cepat dalam dalam memutuskan, dalam menjabarkan sesuatu yang kita anggap itu adalah berguna untuk ini ya. Nah ini sebetulnya pengaplikasian mind mapping itu ya. Nah dalam mind mapping kali ini itu mind mapping untuk kita sendiri, bagaimana sih untuk bisa kita paham lebih jauh lagi pemikiran kita gitu kan, supaya kita bisa jabarkan hal itu dalam ide ya. Oke, kita tangkap semua imajinasi pikiran, kemudian kita jadikan sebuah gagasan yang dahsyat dan mengesankan. Setelah ditangkap, yang kedua itu merancang. Kita rancang gagasan itu secara singkat yang terlintas di otak, bertujuan agar gagasan tersebut tidak hilang begitu saja. Yang selanjutnya merangkum ya, setelah dirancang kita rangkum pemikiran secara detail, sehingga referensi gagasan yang liar positif dapat dengan mudah dicerna otak. Oke ya, lanjut. Ini adalah secara tidak langsung, inilah kode-kode unik bahwa Apple ini memiliki kode unik. Ini yang menjadikan personal brandingnya. Pernah nggak ya Bunda, ini lihat kode ini ada tulisannya Apple, pernah nggak? Ya, walaupun nggak bisa tulisannya yang bagus, yang jelek, tapi direka-reka gitu loh, tapi jadi unik akhirnya. Itu kan menyangkut di kita tuh. Terus 4, tiap kata gambar harus sendiri dan mempunyai garis sendiri ya. Nanti saya cek garis-garis itu saling dikaitkan. Ada kadal, ada buaya, bangau, burung. Nah, seperti ini ya ilustrasi sederhana. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau menjelaskan tentang color, warna ya, pakai dimensinya hati, gambarnya gambar anak yang lagi berbunga-bunga warna merah, color di atas kanan red car, yellow duck, tuh kan warnanya sesuai, red. Bunda pakai ini. Jadi kalau ayah bunda anaknya seperti itu, biarin saja, tapi kita kasih fasilitas. Jadi kalau ayah bunda rumahnya agak luas, nggak luas pun nggak apa-apa, biar nanti temboknya bersih, dikasih partisi di suatu tempat, misalnya di ruang tengah atau di kamarnya sendiri. Nah, kamu kalau mau lukis gambar-gambar di sini tempatnya, kasih partisi kayak begini Bun.
kotak. Kalau ini kan partisinya pakai board ya. Kalau bundanya mungkin sudah pernah dibawa sama ayah bundanya ke kota, sehingga dia itu membuat gambaran di kota ini nih, yang sebelah kiri ini ada gedung kok kayak botol, biarin aja. Karena kan otak pikirannya tuh mereka kayak begitu, biarin aja. Ini belum dikasih warna ya, apalagi kalau dikasih warna lebih bagus lagi. Terus dia di atasnya ada wahana, di sebelah kanannya kok ada banyak ikan, oh berarti dia udah pernah dibawa ke wahana ikan akuatik gitu kan. Kok ikannya ada, rencana kan pasti bukan satu aja dong, ada rencana A, rencana B, rencana C. Setelah punya rencana kita punya strategi apa sih gitu kan. Ini yang hubungannya dengan gagasan ya. Ada aksi, ada evaluasi, setelah evaluasi gimana? Ya pasti ke rencana lagi kan. Setelah dievaluasi rencana lagi. Nah, muter kayak begini ya. Ini ilustrasi kompleks buat kita. Oke. Yuk. 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 Dibalik. Yuk. 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 Pintar, siap. Di grup. Nah, kayak gini nih, kode ini saya. Ini kan kode ini. Ini saya pakai, ini udah 10 tahun yang lalu. Dipakai di pembelajaran saya. Ya. Ini ya nggak apa-apa pakai punya saya, tapi ya konsekuensinya harus menghafal gitu. Nggak apa-apa pakai saja. Tapi alangkah baiknya kalau ayah bunda bikin kode sendiri. Apalagi kalau misalkan di TK ayah bunda atau di SD ayah bunda, ada kesepakatan misalkan, di sana misalkan di ruangan itu ada pohon, atau ada gambar, ada berdekatan dengan kali, misalkan ya, dengan sungai, atau ada kolam, itu kolam, kali yang ada di belakang, di sekitar sekolah ayah bunda bisa dijadikan kode. Misalkan kali itu dijadikan kode sebagai riang gembira gitu loh.